Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Amang, Inang, rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera, dan horas untuk kita semua dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini yaitu tertulis di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang, rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini seringkali dipergunakan atau dikatakan ketika ada perjumpaan yang berlangsung antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam pertemuan yang pertama kali. Oleh karena itu dalam perjumpaan yang pertama, dalam pertemuan yang pertama, kata ini atau ungkapan ini diberikan. Setelah diberikan ungkapan ini, biasanya orang yang satu dengan orang yang lain akan mengenalkan dirinya, siapa dia, siapa dan dari mana dia berasal. Hal ini memungkinkan untuk supaya orang lain yang mendengarkan dia memperkenalkan diri dapat lebih mengenal bagaimana dan dari mana orang tersebut berasal. Biasanya itu terjadi karena ada komunikasi yang baik. Dalam perjumpaan itu diharapkan bahwa waktu-waktu ke depannya akan semakin lebih intens untuk berjumpa dan berkomunikasi. Nah, melalui perumpamaan ini kita dicoba untuk mengajak untuk melihat bagaimana dan caranya ketika kita sebagai orang percaya yang berkomunikasi ataupun bagaimana kita mengenal Tuhan yang kita percaya. Sebagai orang percaya sebenarnya kita sangat mudah sekali atau kita tidak asing sekali tentang atau pengenalan kita tentang Tuhan. Kita percaya bahwa Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi yang kita percaya seringkali dalam realita kehidupan kita, kita tidak sepenuhnya menyerahkan diri kita dan memahami bagaimana Tuhan Allah yang menciptakan atau Tuhan Allah yang Maha Kuasa betul-betul mempunyai peran penting dalam kehidupan kita, umat manusia. Oleh karena itu, Paulus dalam suratnya melalui jemaat-jemaat Efesus mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman bagaimana kita mengenal Allah Bapa yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa, dan melalui Dia kita mencoba mengenal bagaimana kuasanya dan perannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Paulus mengatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Memang sangat sulit sekali kita menggunakan akal ataupun logika kita bagaimana kita memahami Tuhan yang transenden, yang jauh, yang tak terbatas. Tetapi melalui kasih-Nya
Dengan perantara Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, kita menjadi lebih paham dan mengerti bahwa Allah sudah menunjukkan, bahwa Allah sudah beraksi melakukan tindakan yang nyata dengan menyuruh anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk memberikan gambaran tentang kasih Allah itu sendiri. Dan mungkin masih banyak yang belum percaya, masih banyak yang belum betul-betul memahami bagaimana kasih Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Paulus mengatakan dengan roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat inilah yang mengajari kita bagaimana kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, di tengah-tengah persoalan yang kita miliki, bahwa Allah tetap setia mendampingi kita, bahwa Allah tetap memberikan yang terbaik dari kita untuk kita. Dan yang paling utama daripada itu semua, bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah mempersiapkan jalan kepada kita supaya kita lebih dekat kepada Allah Bapa, dan lebih percaya kepada kuasa-Nya, dan lebih percaya kepada tuntunannya melalui Roh Kudus tentang hikmat dan tentang pesan-pesan yang ingin Allah sampaikan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah wahyu yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Dengan firman-Nya kita diajari supaya kita tetap yakin dan berserah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Meskipun masih banyak kami Tuhan sering kali merasa ragu, sering kali merasa goyang karena pergumulan ataupun pencobaan yang ada di hadapan kami. Tetapi ajari kami Tuhan melalui roh hikmat yang daripada-Mu, agar kami tidak terjerumus ke dalam dosa, agar kami tetap terarah sesuai dengan kehendak yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan cobaan-cobaan itu mampu membuat kami goyah ataupun terjatuh ke dalam kuasa maut ataupun iblis. Tetapi biarlah kami Tuhan mampu menghadapi segalanya hanya karena tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.